Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kecelakaan di kawasan Kranji, Bekasi, Jawa Barat. Ada truk kontainer begitu yang menabrak sebuah tiang, kemudian roboh menutup lajur atau jalur, baik itu menuju arah Cakung maupun menuju arah Kranji. Dan dilaporkan kejadian ini bermula ketika truk kontainer ini seakan kehilangan keseimbangan karena berdasarkan keterangan dari Asmawi tadi mengatakan dari kejauhan truk ini sebetulnya sudah terlihat oleng begitu ya. Dan ini terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Kalau saya melihat foto-foto yang beredar di media sosial, saya melihat di situ ada tadi dikatakan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya satu mobil yang tertimpa. Kalau saya melihat fotonya ini satu mobil yang tertimpa ini berjenis pick up dan berwarna putih begitu. Dan akan dilakukan upaya-upaya evakuasi lanjutan seperti yang saat ini dilakukan oleh tim gabungan dari pemerintah Kota Bekasi, ada dari Dinas Perhubungan, dari tim pemadam kebakaran karena memang alat-alat potong besar ini seringkali dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Tapi tadi kendala yang dihadapi dikatakan oleh PLT Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto mengatakan bahwa salah satu kendala yang dialami adalah ukuran tiang yang roboh. Kemudian yang kedua adalah adanya kemungkinan bahwa tower yang roboh ini masih teraliri listrik. Itu adalah keterangan dari Tri Ardianto, PLT Wali Kota Bekasi kepada Metro TV kurang lebih 5 menit yang lalu. Ini menjadi kendala dan perlu kehati-hatian untuk mengevakuasi. Karena jalur yang paling terdampak ini adalah jalur sejumlah 2 lajur menuju arah Cakung. 1 lajur sudah berhasil dinormalisasi dan 1 lajur sisanya masih terus dilakukan upaya-upaya lanjutan karena masih tertutup oleh tiang yang roboh. Kemudian kita lihat ada pelang untuk berteduh di halte yang dekat dengan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3. Kita saat ini sudah tersambung dengan kontributor Metro TV yang berada di lokasi, Ahmad. Selamat siang, Ahmad. Siang, Reno. Baik, Ahmad, bisa Anda ceritakan yang Anda ambil gambarnya saat ini, langkah evakuasi apa yang mencoba dilakukan? Ya, Reno, selamat siang dan selamat siang juga pemirsa Metro TV. Terkait kecelakaan yang menabrak sekitar 10 orang dan meninggal dunia, dan kondisi hari ini memang truk dari yang menabrak tadi sudah dievakuasi dan saat ini tengah dilakukan evakuasi tiang dari tower pemancar telekomunikasi begitu. Dan ini petugas dari Dinas Kebakaran dan BPBD Kota Bekasi masih melakukan pemotongan dikarenakan besarnya tiang dari besi yang sehingga cukup menyulitkan petugas. Namun petugas dengan bergotong royong terus melakukan upaya agar tiang ini bisa dievakuasi sehingga nanti akan dipinggirkan dan akan bisa mengubah lalu lintas yang saat ini kondisinya macet dari arah Bekasi menuju ke Jakarta. Ekor kepadatan diperkirakan mencapai 3 km lebih begitu, Reno. Baik, Ahmad, berarti ini lokasi kejadian untuk di jalan raya dari Bekasi menuju Jakarta ya? Iya, betul. Tepatnya di Jalan Raya Sultan Agung dan masuk itu wilayah Kecamatan Bekasi Barat begitu. Oke.
Ahmad, apakah ada upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan, misalkan seperti kontraflow yang dilakukan oleh polisi? Sejauh ini tidak ada kontraflow yang dilakukan oleh aparat kepolisian, karena memang meski badan dari tiang pemancang ini memutus badan jalan, namun masih bisa satu lajur digunakan untuk melintas begitu. Akan tetapi karena padatnya lalu lintas di siang hari ini sehingga terjadi kemacetan panjang. Begitu, Reno. Ahmad, tadi dikatakan oleh PLT Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto ya, ia mengatakan bahwa sebetulnya salah satu kendala yang dihadapi adalah kemungkinan adanya tower ini masih teraliri listrik. Nah, soal hal ini, apakah ada informasi terbaru, upaya pemutusan aliran listrik terlebih dahulu mungkin, atau seperti apa? Oh iya, memang tadi sekitar setengah jam yang lalu memang dikhawatirkan yang tower ini beraliran listrik. Namun sejauh dari pantauan di lapangan sudah dilakukan pemutusan sehingga evakuasi dari tiang tower listrik ini cukup aman bagi para petugas begitu, Reno. Oke, baik. Ahmad, bisa Anda konfirmasi lagi, sebetulnya kejadian ini benarkah terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat? Iya, betul sekali, Reno. Kondisi saat itu anak-anak Sekolah Dasar Kota Baru 2 dan 3 itu sedang menunggu penjemputan, sehingga pada saat itu sedang berkerumun di depan gerbang dari sekolah itu sendiri. Pada posisi itu beberapa murid hendak pulang. Berarti jam bubaran sekolah begitu ya di SDN Kota Baru 2 dan 3 ya? Iya. Oke. Bisa Anda jelaskan untuk upaya evakuasi tiang roboh ini terdiri dari tim mana saja selain dari pemadam kebakaran, Ahmad? Iya. Untuk evakuasi tiang tower telekomunikasi ini, aparat relawan yang diturunkan adalah dari tim pemadam kebakaran dan petugas BPBD Kota Bekasi dan dibantu oleh beberapa relawan dari petugas PLN gitu, Reno. Baik, ada tim dari pemadam kebakaran, kemudian dari BPBD dan juga dari PLN untuk mengevakuasi tiang yang roboh begitu ya? Ya. Baik. Apakah dari pihak operator begitu? Karena tadi Anda mengatakan ini adalah tower atau tiang pemancar telekomunikasi. Apakah dari pihak pemilik dari tiang ini sudah nampak di lokasi, Ahmad? Dari pantauan di lapangan sih belum terlihat jelas petugas-petugas ini apakah salah satu dari mereka itu dari petugas atau pemilik tower itu sendiri. Karena diketahui juga dari informasi bahwa tower telekomunikasi ini adalah tower gabungan begitu ya. Jadi beberapa operator telekomunikasi tergabung jadi satu di dalam satu tower ini begitu ya. Baik, gabungan dari beberapa operator berarti ya? Iya. Baik. Ahmad, selain fokus kepada upaya evakuasi, saya juga ingin melihat bagaimana kondisi lalu lintas terkini di sana. Apakah juga masih terjadi kepadatan yang cukup panjang atau bagaimana kelancaran dari lalu lintas? Kira-kira bisa Anda jelaskan bagaimana di sana situasinya? Iya. Ini saya bergeser ke arah lalu lintas. Ya. Lalu lintas dan kondisi saat ini satu lajur bisa digunakan untuk melintas. Namun satu lajur lagi masih tertutup oleh tiang dari tower itu, Reno. Dan beberapa petugas kepolisian dari Satlantas Polres Metro Bekasi berupaya melakukan perbaikan lajur arus lalu lintas guna mengurai kepadatan yang masih cukup panjang begitu, Reno. Ahmad, di sekitar lokasi kejadian ini selain sekolah, ada bangunan apa saja di sana? Apakah misal ada pertokoan, showroom, bengkel atau apapun itu yang kemungkinan terdampak juga dari adanya kecelakaan ini? Ya, kalau dilihat dari situasi lokasi, memang jalur ini
adalah jalur utama yang menghubungkan antara Kota Bekasi dengan Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Jalur ini adalah jalur industri begitu, Reno. Banyak beberapa showroom mobil yang berdiri di kanan kiri depan dari sekolah ini sendiri, sehingga aktivitas dari masyarakat sendiri cukup ramai begitu, Reno. Oke, karena ini juga merupakan yang pertama jalur utama dan juga ada merupakan jalur industri begitu ya dari Bekasi menuju Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Ahmad, selain tiang yang roboh, adakah hal-hal lain yang juga terdampak, misalkan bangunan sekolah, apakah juga ikut terdampak dari robohnya tiang ini? Ya, perlu diketahui bahwa truk yang menabrak puluhan korban tadi pagi ini memang tidak menabrak dari bangunan SD Kota Baru 2 dan 3 ini. Truk hanya menabrak tiang antar telekomunikasi dan sedikit ada kerusakan di bagian samping dari halte, dan halte ini pun ukurannya hanya sekitar 3x5 mungkin gitu, Reno. Oke. Jadi tidak ada kerusakan bangunan dari khususnya sekolah Kota Baru itu. Baik. Ahmad, nanti kami juga masih akan kembali ke Anda untuk mengupdate informasi-informasi terbaru lainnya dari lokasi kejadian. Kita sudah berhasil mencatat sejumlah informasi baru pemirsa terkait kecelakaan truk menabrak tiang sehingga mengakibatkan tiang ini roboh di jam 10 waktu Indonesia Barat tadi, di mana jam 10 ini adalah jam bubaran sekolah dari SD Negeri Kota Baru 2 dan 3. Ketika itu murid-murid sedang menunggu dijemput oleh orang tua atau keluarganya, dan ketika itu juga terjadi kecelakaan, sehingga sekali lagi kami update jumlah orang yang meninggal ada sebanyak 10 orang, 7 orang anak-anak dan 3 orang dewasa. Berdasarkan keterangan dari Ahmad, kontributor Metro TV, tadi menjelaskan bahwa Jalan Sultan Agung ini adalah jalan utama dan juga merupakan jalur akses kendaraan industri dari Bekasi menuju Jakarta, khususnya Jakarta Timur, maupun dari Jakarta maupun ke arah Bekasi. Tetapi sekali lagi yang terdampak dari kejadian ini, saat ini siang hari ini yang masih terdampak adalah di ruas menuju Jakarta. Dari Bekasi menuju Jakarta, satu lajur, sedangkan satu lajur sisanya ini sudah bisa digunakan. Padahal tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kalau foto yang beredar yang kami lihat di sini, tiang yang roboh ini sempat menutup seluruh ruas jalan begitu, baik dari ruas Bekasi Jakarta maupun Jakarta Bekasi, tapi sekarang masih menyisakan atau menutup satu lajur di jalur Bekasi menuju Jakarta. Kita lihat upaya-upaya evakuasi terhadap tiang yang roboh masih terus dilakukan. Kemudian tadi sejumlah tim gabungan yang tadi disampaikan oleh Ahmad, seperti dari BPBD, kemudian pemadam kebakaran, PLN ini juga masih terus berkoordinasi. Sementara polisi fokusnya lebih ke arah bagaimana melancarkan lalu lintas di kawasan Jalan Sultan Agung ini. Hal lain yang juga berhasil kami catat di sini adalah bahwa tiang atau tiang beton yang roboh ini adalah tiang pemancar telekomunikasi gabungan dari beberapa operator, dan masih belum terlihat adanya pihak dari operator-operator yang dimaksudkan yang datang ke lokasi. Saat ini kalau saya melihat tiangnya berwarna hijau begitu, ini besar kemungkinan ini adalah tiang dari halte yang juga salah satu terdampak dari kecelakaan ini, karena visual yang kami dapatkan tadi juga sebelum terjadi kecelakaan tiang haltenya juga berwarna sama begitu ya, sama seperti yang kita saksikan di layar kaca, dan ini sedang dilakukan upaya pengaitan dengan kendaraan milik dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk dilakukan proses evakuasi sehingga lajur ini bisa segera normal dan kendaraan bisa melintas sesegera mungkin. Ini adalah kondisi di kanan pemirsa. Kalau kita saksikan di layar kaca, kondisi di kanan ini adalah visual dari Google Maps, kondisi sebelum kecelakaan. Jadi kita bisa lihat di situ, dan yang kiri
adalah kondisi setelah kecelakaan yang saat ini sedang terjadi, sedang berlangsung. Di situ terlihat jelas ada halte tempat untuk menunggu, kemudian ada juga trotoar dan seterusnya, ada pepohonan, ada tiang yang roboh begitu yang ditabrak oleh truk tronton pada jam 10 pagi tadi. Kalau terkait dengan sopir truk tronton, tadi disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, saat ini sudah diamankan di Mapolsek terdekat dan tidak langsung dimintai keterangan karena terlebih dahulu akan dipulihkan atau diberikan penanganan medis terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dan barulah setelah diberikan penanganan medis dirasa cukup kondusif untuk dimintai keterangan, barulah nanti sang sopir truk ini bisa akan dimintai keterangan oleh aparat kepolisian untuk mengetahui kira-kira apa yang menjadi sebabnya. Mengapa berdasarkan keterangan warga truk ini oleng dari jarak yang cukup jauh sehingga menabrak tiang pada jam 10 tadi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencoba menarik material-material yang roboh akibat adanya kecelakaan pagi tadi. Ini adalah tiang dan juga ada ranting pohon juga begitu yang terseret oleh kendaraan Dinas Perhubungan untuk dilakukan upaya evakuasi. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan berlanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jason Sambo. Tetaplah bersama kami.